Umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya kakek nenek, orang tua, para lansia yang memang tidak tampak di gereja ini, tetapi saya yakin ada di rumah masing-masing lagi mengikuti merayakan Ekaristi secara live streaming ini. Hari ini adalah hari Minggu khusus yang dipesankan oleh Paus Fransiskus agar gereja berdoa untuk dan bersama orang tua, bersama para lansia, bersama kakek nenek untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, dan kita semua meyakini bahwa kakek nenek atau para lansia yang hadir dalam Ekaristi Kudus ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus hingga usia mereka seperti ini. Kristus yang Anda imani, yang kita imani, adalah Kristus yang menghadirkan dirinya dalam Injil hari ini sebagai Kristus yang bermurah hati, Kristus yang membagikan sesuatu yang menghidupkan orang-orang yang sedang ada dalam kelaparan. Singkatnya, saudara-saudari, figur Kristus yang ditampilkan dalam Injil hari ini adalah Kristus yang bermurah hati, Kristus yang mengajak kita untuk berbagi makanan, berbagi talenta, berbagi kebaikan. Nah, Paus Fransiskus itu juga adalah seorang kakek, seorang tua yang percaya kepada Kristus. Dia mengikuti Kristus yang murah hati, yang mau berbagi kebaikan. Dan pada hari Minggu ini, Paus kita berbagi pesan rohaninya untuk semua orang tua, semua kakek nenek, dan para lansia di seluruh dunia. Dia mau berbagi kekayaan rohani yang dia yakini. Maka dia memberikan pesan. Dan pesan itulah yang saya mau sampaikan kepada Anda sekalian. Karena saya meyakini isi pesan Paus Fransiskus ini sungguh meneguhkan kita sekalian. Nah, pesannya sebagai berikut. Aku menyertai kamu senantiasa. Para kakek dan nenek yang terhormat, teman-teman lansia yang saya kasihi, aku menyertai kamu senantiasa. Inilah janji yang Tuhan buat kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Itu adalah kata-kata yang Yesus ulangi kepada Anda hari ini. Kakek nenek terkasih, teman-teman lansia, aku menyertai kamu senantiasa juga merupakan kata-kata yang saya sebagai uskup Roma dan lansia seperti Anda ingin sampaikan kepada Anda pada hari kakek nenek dan lansia sedunia yang pertama ini. Seluruh gereja dekat dengan Anda dan dengan kita, dan dengan peduli Anda mencintai Anda dan tidak pernah meninggalkan Anda sendirian. Saya, Paus mengatakan, menyadari bahwa pesan ini datang kepada
Anda sekalian pada saat yang sulit. Pandemi yang melanda kita seperti badai dahsyat yang tak terduga. Ini merupakan masa pencobaan bagi semua orang, tetapi terutama bagi kita orang-orang lanjut usia. Banyak dari kita jatuh sakit, sementara yang lain meninggal atau mengalami kematian pasangan atau orang yang dicintai, dan yang lain mendapati diri mereka terisolasi dan sendirian dalam waktu yang lama. Saudara-saudari, Tuhan mengetahui semua yang kita lalui selama ini. Dia dekat dengan mereka yang merasa terisolasi dan sendirian. Perasaan yang menjadi lebih akut selama pandemi, merasa sendirian, terisolasi. Nah, tradisi Katolik mengatakan bahwa Santo Yoakim, kakek Yesus, merasa terasing dari orang-orang di sekitarnya karena dia tidak memiliki anak. Hidupnya seperti istrinya Ana, dianggap tidak berguna. Tuhan mengirim seorang malaikat untuk menghiburnya. Sementara dia merenung sedih di luar gerbang kota, seorang utusan dari Tuhan muncul kepadanya dan berkata, "Yoakim, Yoakim, Tuhan telah mendengar doamu yang mendesak." Di saat-saat tergelap, seperti di bulan-bulan pandemi ini, saudara-saudari, Tuhan terus mengirim malaikat untuk menghibur kesepian kita dan mengingatkan kita, "Aku senantiasa bersamamu." Dia mengatakan ini kepadamu, dan dia mengatakannya juga kepadaku. Itulah makna hari ini yang ingin saya rayakan untuk pertama kalinya di tahun khusus ini, karena masa isolasi yang panjang. Semoga setiap kakek, setiap nenek, setiap orang yang lebih tua, terutama di antara kita yang paling sendirian, menerima kunjungan malaikat. Saudara-saudari, terkadang malaikat-malaikat itu akan terlihat pada wajah anak cucu kita, pada orang lain, pada wajah anggota keluarga, teman-teman seumur hidup, atau mereka yang telah kita kenal selama masa-masa sulit ini. Tuhan juga mengirimkan kepada kita utusan firman-Nya yang selalu siap sedia. Maka marilah kita mencoba membaca satu halaman Injil setiap hari, berdoa dengan mazmur, membaca kitab para nabi. Kita akan dihibur oleh kesetiaan Tuhan. Kitab suci juga akan membantu kita untuk memahami apa yang Tuhan minta dari hidup kita hari ini. Selanjutnya, Paus mengatakan begini. Dalam Injil Matius, Yesus memberitahu para rasul, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan semua yang telah kuperintahkan kepadamu." Kata-kata ini juga ditujukan kepada kita hari ini. Jadi ada kata, "Aku menyertai kamu senantiasa." Yang kedua ini, Paus mengingatkan kita akan warta misionaris, warta misi yang amat ditekankan oleh Tuhan dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20 untuk pergi mewartakan. Nah, Paus mengatakan bahwa apapun usia kita, berapapun usia kita,
kita perlu dan terus-menerus mewartakan Injil. Karena tidak ada usia pensiun dari pekerjaan mewartakan Injil dan mewariskan iman kepada cucu-cucu Anda. Anda hanya perlu memulai dan melakukan sesuatu yang baru. Pada momen penting dalam sejarah ini, kakek nenek lansia, termasuk saya, kata Paus, memiliki panggilan baru. Bagaimana ini bisa terjadi? Tenaga saya sudah habis dan saya rasa saya tidak bisa berbuat banyak. Seperti Nikodemus yang sudah tua bertanya kepada Yesus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Itu bisa terjadi, jawab Tuhan, jika kita membuka hati kita untuk pekerjaan Roh Kudus yang berhembus kemana saja Dia kehendaki. Para kakek nenek yang saya kasihi, saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda dibutuhkan untuk membangun dalam persaudaraan dan persahabatan sosial dunia masa depan. Dan untuk itu, untuk bisa membangun dunia yang baru itu, saya mengingatkan kita sekalian akan 3 pilar ini. Pilar itu yang pertama ialah mimpi, yang kedua ialah kenangan, dan yang ketiga ialah doa. Mengenai pilar pertama, Paus mengingatkan kita bahwa Nabi Joel pernah berjanji, orang tuamu akan mendapat mimpi dan orang mudamu akan mendapat penglihatan. Masa depan dunia bergantung pada ikatan perjanjian antara tua dan yang muda. Siapa jika bukan orang muda yang dapat mengambil mimpi orang tua dan mewujudkannya? Namun agar hal itu terjadi, kita perlu terus bermimpi. Impian kita tentang keadilan, perdamaian, solidaritas dapat memungkinkan generasi muda kita memiliki visi baru. Dengan cara ini, bersama-sama kita dapat membangun masa depan. Anda menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk bangun kembali hidup ini dari pengalaman kesulitan. Karena kita yang sudah tua ini pasti pernah mengalami masalah dalam hidup, tapi kita mampu melewatinya. Gunakanlah pengalaman itu untuk belajar bagaimana melakukannya sekarang. Pilar yang kedua, Paus mengingatkan kita bahwa mimpi itu terkait dengan kenangan. Sesungguhnya Paus mengingatkan kita bahwa kita punya ingatan akan masa lalu, akan hal-hal yang mendukung dan membuat kita maju dalam hidup ini. Dan yang ketiga, yang terakhir ialah pilar doa. Seperti pendahulu saya, Paus Benediktus, dirinya sendiri seorang lansia suci yang terus berdoa dan bekerja untuk gereja, pernah berkata, doa para lansia dapat melindungi dunia, membantunya mungkin lebih efektif daripada aktivitas hingar-bingar kebanyakan orang. Dia mengucapkan kata-kata ini pada tahun 2012 menjelang akhir kepausannya, masa kepausannya. Ada sesuatu yang indah di sini. Doa Anda adalah sumber yang sangat berharga, kedalaman napas yang sangat dibutuhkan gereja dan dunia. Terutama di masa-masa sulit bagi keluarga manusia masa kini, saat kita terus berlayar dengan perahu yang sama, melintasi lautan badai pandemi, perantaraan doa Anda untuk dunia dan untuk gereja memiliki nilai yang besar.
Akhirnya kakek nenek yang terkasih dan teman-teman lansia, sebagai penutup pesan ini, saya memohon kepada Tuhan agar juga melalui teladan Yesus yang mau berbagi, yang bermurah hati, itu juga menjadi kekuatan bagi kita, menjadi contoh bagi kita hingga usia tua kita. Dan ingatlah selalu apa yang dikatakan oleh Tuhan, "Aku senantiasa menyertai kamu." Teruslah melangkah, semoga Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita sekalian. Tuhan memberkati.